Halo semuanya, selamat datang di analisis mendalam kita kali ini. Kita bakal langsung terjun ke topik yang lumayan hangat nih. Hari ini kita mau membedah masa-masa awal kepresidenan Prabowo Subianto. Kita akan melihat semuanya secara objektif, murni berdasarkan data survei terbaru, laporan hak asasi manusia, dan catatan dari berbagai literatur akademis. Jadi kita pengen bener-bener paham nih, gimana sih sebenarnya wajah pemerintahan ini di mata rakyat. Mulai dari urusan demokrasi, kabinet yang super gemuk, sampai kebijakan-kebijakan populis yang ternyata butuh anggaran luar biasa besar. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pernah kepikiran gak sih, kita lagi dihadapkan pada sebuah paradoks yang jujur aja luar biasa unik. Di satu sisi, kamu punya tingkat kepuasan publik yang meledak, benar-benar masif. Tapi di sisi lain, kelompok masyarakat sipil dan para akademisi justru lagi sibuk membunyikan alarm tanda bahaya buat demokrasi kita. Gimana ceritanya dua realitas yang kayaknya bertolak belakang banget ini bisa kejadian barengan? Yuk kita urai satu-satu. Bagian pertama, paradoks presidensi Prabowo. Buat mahamin paradoks ini, kita harus ngakuin dulu fakta di lapangan. Soal seberapa besar sih dukungan publiknya. 79,9%. Berdasarkan survei Nasional Indikator Politik Indonesia bulan Januari 2026, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo itu nyaris nyentuh angka 80%. Yang bikin melongo, angka ini secara resmi ngalahin rekor kepuasan dari dua presiden sebelumnya loh, yaitu Pak Jokowi dan Pak SBY. Jadi suka nggak suka, mayoritas masyarakat kita memang menyatakan puas. Terus, dukungan raksasa ini asalnya dari mana? Kalau kita bedah demografinya, ada fakta menarik soal generasi Z. Bayangin, 71% dari kelompok umur ini ngasih dukungan penuh. Dan pas ditanya alasannya kenapa, jawabannya ternyata sangat pragmatis. Sekitar 17,5% itu suka banget sama upaya anti korupsi yang lagi digenjot. Terus 15,6% lainnya senang banget sama perluasan bantuan sosial alias bansos buat masyarakat bawah. Jadi intinya, dukungan ini berakar kuat dari kebijakan-kebijakan yang kerasa langsung efeknya ke urusan dompet dan perut masyarakat sehari-hari. Lanjut ke bagian 2, manuver kabinet gemuk. Ngomongin soal kepuasan publik yang tinggi, kita nggak bisa lepas dari gimana pemerintahan ini dibentuk. Kabinet Merah Putih ini ukurannya benar-benar bikin kaget. Isinya lebih dari 100 orang, mulai dari menteri, wakil menteri, sampai pejabat setingkatnya. Presiden Prabowo sih belak-belakan bilang kalau negara sebesar Indonesia ini butuh keterwakilan dari semua kelompok, suku, dan wilayah. Tapi kalau kita tanya ke para akademisi, pandangannya beda lagi nih. Dari kacamata ilmu pemerintahan, ini tuh dilihat sebagai bentuk politik transaksional murni. Ibaratnya buat ngakomodasi 9 partai politik, formasi ini dibikin buat ngamanin kursi mayoritas di parlemen, bukan semata-mata nyari kalangan profesional. Masuk ke bagian 3, harga makan bergizi gratis. Kabinet yang super besar itu pastinya butuh duit kan? Tapi tunggu dulu, ada satu program yang ternyata nyedot perhatian dan anggaran jauh lebih fantastis. Presiden dengan tegas pernah bilang gini, 24 triliun rupiah akan dihabiskan untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh lapar. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini adalah bintang utamanya dari masa kampanye, nargetin puluhan juta anak sekolah. Narasinya dapat banget, sangat empatik. Siapa sih yang mau lihat anak Indonesia kelaparan? Ini adalah langkah populis klasik yang dirancang buat ngasih manfaat instan ke lapisan masyarakat yang super luas. Tapi, ada tapinya nih. Gimana dengan realitas anggarannya? Kita sekarang berhadapan sama apa yang para peneliti sebut paradoks efisiensi anggaran. Buat bayarin program MBG yang total nilainya nyentuh angka gila-gilaan, 21,86 triliun rupiah, pemerintah akhirnya harus keluarin instruksi presiden buat mangkas pengeluaran di kementerian lain habis-habisan. Coba kamu bayangin, anggaran alat tulis kantor dipotong sampai 90%, perjalanan dinas disunat sampai hampir 54%. Jadi paradoks banget kan? Di satu sisi jumlah kementerian ditambahin, tapi di sisi lain mereka disuruh ngencangin ikat pinggang sekencang-kencangnya cuma buat mendanai satu program populis ini. Coba lihat data dari Journal of Government Science ini, benar-benar memetakan skala pemotongan yang kita omongin barusan. Angka-angka ini bercerita banyak soal realitas birokrasi kita sekarang. Fungsi-fungsi dasar pemerintahan harus ngalah dan dipangkas demi mastiin program andalan sang presiden bisa tetap jalan. Sayangnya, eksekusi program raksasa ini di lapangan ternyata nggak mulus-mulus amat. Ada temuan yang lumayan bikin miris dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI. Per Oktober kemarin, tercatat setidaknya 11.566 anak sekolah dilaporkan jadi korban keracunan massal. Laporan HAM juga langsung nyorotin ini sebagai bentuk kegagalan sistem pengawasan keamanan pangan. Ya gimana nggak jebol kalau pelaksanaannya terkesan buru-buru, terlalu sentralistik, dan bahkan pendekatannya cenderung pakai gaya militeristik. Nah, ini membawa kita ke bagian 4,
Alarm kebebasan sipil. Rentetan masalah eksekusi kebijakan tadi ngebuka kotak Pandora kekhawatiran yang jauh lebih dalam dari teman-teman masyarakat sipil. Disinilah letak jantung dari paradoks yang kita bahas dari awal. Para akademisi biasanya pakai istilah otoritarianisme terselubung atau stealth authoritarianism buat ngejelasin fenomena ini. Konsep ini intinya ngomong gini, kemunduran demokrasi zaman now itu nggak lagi lewat kudeta militer berdarah. Nggak gitu mainnya. Pemilunya tetap jalan, survei kepuasan presidennya bisa aja tetap selangit. Tapi diam-diam, kebebasan berpendapat dan fungsi kritik itu dibungkam secara sistematis lewat pasal-pasal hukum dan pendekatan keamanan. Kalau kamu butuh bukti, data dari Amnesty International Indonesia dan berbagai jurnal akademis, ini benar-benar ngasih gambaran yang suram. Sepanjang tahun pertama pemerintahan ini jalan, udah ada lebih dari 5.000 korban akibat penggunaan kekuatan berlebihan dari aparat pas ada demo. 3 pengunjuk rasa bahkan meninggal dunia. Belum lagi indeks kebebasan pers kita yang terjun bebas dari 60 ke 45. Di saat yang sama, militer kayaknya makin masuk ke ruang-ruang sipil. 60% posisi strategis di kabinet diisi purnawira. Ditambah lagi ada pembentukan 6 kodam baru di berbagai daerah. Ini adalah harga mahal yang dibayar masyarakat demi sebuah stabilitas. Kita benar-benar lagi ngelihat pergeseran haluan negara secara nyata di depan mata. Ingat nggak sih idealisme awal pasca reformasi dulu? Kita pengen supremasi sipil, di mana militer ya balik ke barak ngurusin pertahanan negara aja. Tapi pasca revisi UU TNI, realitasnya berubah total. Batasan antara urusan pertahanan dan urusan sipil sekarang dibikin kabur. Perwira aktif militer sekarang bisa makin gampang duduk di jabatan sipil, bahkan ikut cawe-cawe di proyek strategis nasional kayak ketahanan pangan. Ini kan seolah kita balik lagi ke kebiasaan lama yang dulu susah payah mau kita hapus. Bagian 5, dan ini yang paling penting, masa depan demokrasi substantif. Nah, kalau kita gabungin semua kepingan puzzle tadi, tingkat kepuasan publik yang tinggi banget, tapi dibarengin sama erosi kebebasan sipil, banyak pengamat mulai nebak-nebak. Jangan-jangan kita ini lagi pelan-pelan geser jadi demokrasi iliberal. Secara konsep, ini pas banget buat ngegambarin paradoks Prabowo saat ini. Beliau menang pemilu, sah, dapat dukungan mayoritas telak di parlemen. Tapi di baliknya, institusi-institusi yang tugasnya menjaga kebebasan kita, ngebela kelompok minoritas, dan mastiin hukum itu adil, pelan-pelan dibikin impoten dan terpinggirkan. Jadi, kita sampai pada pertanyaan pamungkas untuk hari ini. Apakah Indonesia saat ini sekedar lagi berubah jadi negara dengan demokrasi prosedural? Ya, pemilunya jalan, rakyatnya bilang puas sampai 80%, tapi esensi dan nyawa dari demokrasi itu sendiri, di mana negara hadir buat melindungi hak dan kebebasan warganya, justru diamnya menghilang? Ini bukan cuma sekedar PR buat para pejabat di Senayan atau Istana, tapi ini bahan renungan buat kita semua yang peduli sama masa depan bangsa ini. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita sampai akhir. Semoga obrolan kita hari ini bisa ngasih kamu perspektif baru ya. Sampai jumpa di analisis mendalam kita berikutnya.